Kepada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Nur Muiz Zakaria SAG MPDI Al-Hafidh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kuatai pol pengunjungi dari depan sampai belakang. Tapi sing balesi salam kok mriki, mriku, kalian mriko. Nggih. Mbon maem senek dereng, Mas. Wah, lah niki. Wah, niki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram wal mukarram, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, ustadz dan ustadzah, sesepuh bini sepuh ingkang kula hormati, mboten ngurangi rasa hormat lan takzim kula, mboten saged nyebut setunggal-setunggal, khususipun dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Asmuni Al-Hafidh ingkang kula cadung-cadung berkah barokah doaipun, ugi panjenenganipun Ustadz Muhammad Mansur, pakai shot napa pakai sin? Nah niki pakai shot. Niki tepekine Mbah Dahlan niki nggih kedah fasih qiraati. Nggih. Dumateng panjenenganipun Ustadz Muhammad Mansur ingkang kula hormati, ugi panjenenganipun Bapak Rejo Mulyono selaku sesepuh TPQ Darainis Sa'adah ingkang kula hormati, Ibu Bapak sederek sedaya kakung sumawana putri, adik-adik TPQ Darainis Sa'adah, khususnya yaitu grup Rebana. Dari sini saja, Mas. Wah, alhamdulillah, mantep pokoknya. Ingkang kula hormati ugi sepindah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita semuanya bisa hadir di majelis yang penuh berkah, yaitu di TPQ Darainis Sa'adah. Ya, insyaallah berkah. Amin Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Kanthi keikhlasan rawuhipun panjenengan punika, muga-muga mawon Gusti Allah nyatet dumateng kula kalih panjenengan sedaya sebagai amal soleh, insyaallah saged diunduh binjang wonten ing akhirat. Amin Allahumma amin. Kula dongaaken sing rawuh punika muga-muga diparingi panjang umure, diparingi sehat awake, sing gadah penyakit linu diparingi endang waras. Wonten sing gringgingen, Pak? Wonten. Wonten Bu sing gringgingen? Mulane lungguhe sing selengkrah, ana sing slujung, miring ngiwa, miring nengen, grembreget, senden karo medongkrong. Muga-muga mboten klebon orong-orong nggih Bu nggih. Kula dongaaken malih sing rawuh diparingana sing gadah utang lendang saged nyaur utange, amin.
Sing amine banter kok ibu-ibu sing teng wingking wau nggih. Jilbabe pun lunas dereng, Bu? Alhamdulillah, praketek. Niki kula ecane berdiri napa lungguh nggih? Tapi nak kula berdiri ketone sesepuh teng ngadap ngoten niku. Nggih. Nak berdiri napa niku nak lungguh sing wingking mboten semerempun ngeten mawon nggih, Bu nggih. Terima ta Bu sing wingking? Sing penting wau ibu-ibu kula pas lewat niku oh iki to. Nah, sing gocek mik. Nah, ngoten mawon nggih. Wau disebut Romo Kiai padahal wonge cilik. Ngoten nggih. Nah, mboten napa-napa sing penting mentes ngoten mawon nggih. Nah, elek-elek ngeten nggih pun dokter lho, Pak. Nah niki ngapunten niku guyon, Pak. Maksudnya napa kersane teman-teman TPK niki ada kesemangetan. Lho niku nggih. Niku iki kiyaine cilik wis dokter. Niku kula dokter niku umur 35 tahun, Pak. Niku nggih. Dokter termuda pada saat angkatane kula maksudnya. Ibu bapak ingkang kula hormati, nggih. Rebanane siap? Oke, yo selawatan riyin. Nah, seneng kula nak wonten pengawasan wonten rebanane niku seneng, Pak kula. Nggih, tombo ngantuk. Nggih. Nah niki kitane wonten monggo niki dipun nuju monggo silakan. Nggih. Kita syukur alhamdulillah diparingi sehat afiat. Kita syukur alhamdulillah diparingi sehat afiat. Kanggo ngaji ora wegah, golek ilmu kang manfaat. Kanggo ngaji ora wegah, golek ilmu kang manfaat. Tarik. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu bapak ingkang kula hormati, niki acaranipun nggih punika Maulid Nabi sekalian napa niku milad nggih. Milad TPK dareni Saada. Pengajian sing sae niku ngeten niki, Pak, rombongan nggih. Dados acara Maulid Nabi sekalian milad nggih. Dados rombongan ngeten niki, barengke kabeh. Rebanane nggih borongan. Nah, ngoten. Kiyaine nggih borongan niki. Muga-muga mangke sangune mboten borongan. Mboten nggih kuyon. Ibu bapak ingkang kula hormati, jadi 1400 tahun yang lalu, ini karena Maulid Nabi, kita cerita Maulid Nabi, ya. Itu lahirlah seorang manusia pilihan yang belum pernah melihat wajah bapaknya. Beliau lahir sudah yatim, umur 6 tahun sudah yatim piatu, ditinggal bapak dan ibunya, diasuh oleh kakeknya meninggal pula, yeah. Kemudian diusir dari kampung halamannya, diperangi, dicaci, dimaki, bahkan dimusuhi. Akan tetapi dalam tekanan kondisi yang seperti itu, beliau malah menjadi seorang pemimpin, yang tidak pernah pasang baliho, Pak, yeah. Tidak pernah bikin tim sukses. Nah, saat ini pilkada kan ada tim suksesnya, kepingin jadi pemimpin, tapi niki mboten. Dan kepemimpinannya bahkan diakui oleh umat lain, bukan umatnya sendiri.
Bukti pengakuannya umat lain itu ketika ditulis dalam sebuah buku yang berjudul 100 tokoh dunia. Akan tetapi yang menjadi ranking atau yang dijadikan ranking utama oleh penulisnya ini bukan umat Islam, Pak. Itu siapa? Yaitu pada malam hari ini kita peringati hari lahirnya. Siapa beliau? Adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dik, Kanjeng Nabi lahirnya tanggal berapa? Ayo, tanggal pinten lahirnya Kanjeng Nabi? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena tidak tahun kambing gitu ya. Nah ini saya itu keliling-keliling maulid seperti ini, temanya itu hampir sama, maulid Nabi, hikmah maulid Nabi, kita teladani Kanjeng Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari, tapi tidak tahu sejarahnya Kanjeng Nabi. Kita mau contoh Kanjeng Nabi tapi kita tidak tahu sejarahnya Kanjeng Nabi. Nego. Bahkan sampai ada anak-anak itu tanya sama bapaknya, "Pak, kenapa lahirnya Kanjeng Nabi itu disebut tahun gajah?" Jawab bapaknya pripun? "Ya iya tenang, kan ora tahun kambing goblok, anaknya digoblok-gobloke." Lho niku. Ganti tanya sama ibunya, "Bu, kenapa Kanjeng Nabi itu lahirnya disebut tahun gajah?" "Loh, Nang, kamu kan yang sekolah, ibu tidak. Kenapa malah tanya ibu?" Anaknya disalahke. Nah, kalau orang tua seperti ini, tidak tahu sejarah Kanjeng Nabi, tapi kepingin mencontoh Kanjeng Nabi, itu terus bagaimana? Ini masalah, Pak. Orang tua kita dulu, nenek kita dulu, ngajari sejarah-sejarah Nabi. "Nak, jangan makan sambil berdiri." Nabi tidak pernah makan sambil berdiri. "Nak, jangan minum pakai tangan kiri." Nabi minum pakai tangan kanan. Loh, ini merasuk dalam jiwa anak Bapak Ibu. Seperti itu. Makanya kita sebagai orang tua, bahkan saya dulu itu Pak Bu, tahu sejarah Nabi itu sama ibu saya sendiri. Waktu nyuci piring sambil sholawatan, sambil nyanyinya itu pakai lagu-lagu sholawat. Gusti Kanjeng Nabi lahire wonten ing Mekah, dinane Isnen 12 Maulud taun gajah, ingkang ibune asmane ya leres, ingkang ramane asmane Sayyid Abdullah. Tarik. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Oke, Ibu Bapak ingkang kula hormati, jadi marilah kita pelajari sejarah Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi itu lahirnya pada tahun gajah dan kenapa disebut tahun gajah? Nah, ini kita perlu tahu. Yang pertama, pada zaman dulu, zaman lahirnya Kanjeng Nabi itu ada seorang raja yang sombong sekali, namanya Abraha. Kenapa? Pada zaman itu setiap tahun orang Jazirah Arabia, orang Timur Tengah, orang Islam yang ada di sana itu setiap tahun berbondong-bondong datang ke kota Mekah. Nah ini
Terus Abrah, loh kenapa ini orang-orang datang ke kota Mekah bukan datang ke kotaku? Ada apa di kota Mekah? Akhirnya Abrah ngutus intel, ingin cari tahu ada apa di kota Mekah. Ternyata di kota Mekah ada sebuah bangunan yang dimuliakan, yang dijadikan tempat ibadah orang-orang Islam pada zaman itu. Akhirnya Abraham membikin duplikat Ka'bah, membikin Ka'bah palsu di kampungnya, di kotanya. Tahun berikutnya sama saja, orang Timur Tengah, orang Saudi Arabia, orang Jazirah Arabia masih datang ke kota Mekah. Akhirnya Pak, lo ini Abraham marah, kenapa masih datang ke kota Mekah? Sedangkan di sini juga ada Ka'bah. Abraham membikin pasukan khusus, tentara yang bergajah. Dia sama tentara-tentaranya sudah mendekati kota Mekah. Dia punya mau, tapi Allah punya kuasa. Allah mengutus tentaranya yang namanya burung ababil, membawa batu-batu dari neraka, kemudian dihamburkan kena sama Abrah dan tentaranya, sehingga Abrah dan tentaranya sama gajahnya mati semua. Nah, pada masa itu maka disebut yaitu tahun gajah. Bapak Ibu, seperti itu ya Dik ya, tahun gajah. Nanti kalau ditanya sama orang tua, kenapa Nabi lahirnya pada tahun gajah, harus bisa menerangkan gitu ya. Nah gitu. Terus singkat cerita, Rasulullah sebelum menjadi Nabi ya, umur 20 tahun Nabi Muhammad bekerja di tempatnya saudagar kaya yang namanya Khadijah. Khadijah melihat Muhammad, oh ini pegawaiku jujur, pegawaiku disiplin, pegawaiku cakep. Diceritakan sama sekretarisnya namanya Nafisah. Nah akhirnya Nafisah punya pemikiran, wah ini Bunda Khadijah lagi jatuh cinta sama Muhammad. Akhirnya apa? Nafisah menjadi tim sukses Pak. Nah, bukan tim sukses pilkada loh Pak. Ya nih tim suksesnya Muhammad sama Khadijah. Nah, gitu. Di sini ada tim sukses Pak? Ada. Yeah. Biasanya tim sukses niku kontraktor nih biasanya, karena ada kepentingan di situ. Ibu-ibu yang di belakang pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat Bu? Nah ini ceritanya. Konon ceritanya ada penghuni surga sama penghuni neraka SMS-an. Kalau sekarang WA-an gitu ya. Dari penghuni surga, Mas bro, apa kabar? Kabarnya di neraka bagaimana? Oh di sini alhamdulillah dihancurkan, di blender terus, tidak ada enaknya gitu. Terus bagaimana kabarmu di surga? Oh alhamdulillah enak sekali di sini. 1 laki-laki 7 bidadari. Wah itu Pak, sing boten wantun poligami siapkan 7 bidadari Pak. Niku nggih 7 bidadari di surga. Loh niku. Nah, bidadari di surga perawan terus, tidak pernah kentut Pak. Tidak seperti istri kita ya Pak ya. Ya, setiap pagi setiap hari kentutnya 7 kali. Nah ini biasanya saya itu habis ceramah seperti ini, Ustadz, ada ibu-ibu tanya, benar Ustadz 1 laki-laki 7 bidadari? Betul Bu. Apakah saya mau ikut boleh berdoa? Boleh. Untuk suami saya? Boleh, monggo silakan. Ya Allah Gusti, jangan berikan engkau suamiku bidadari di surga, cukup saya aja bidadari di dunia dan di akhirat. Ya ini ibu-ibu ya. Bu, jenengan sudah siksa suaminya di dunia, masih kau lanjut di akhirat. Gitu. Jadi penghuni surga dan neraka itu tadi SMS-an, gimana kabarmu di surga? Oh enak sekali, nikmat sekali, ada 7 bidadari. Nah ini, gimana saya boleh nggak lihat di sana di surga? Oh boleh sekali, monggo silakan. Terus caranya bagaimana? Gampang Mas Bro, kita bikin jembatan dari neraka, kamu bikin jembatan dari surga, nanti kita ketemu di tengah. Nah, proyek lelang, keluar tender, pekerjaan 3 hari.
Oh Jawa niki. Alhamdulillah nggih, berkah nggih. Padahal wow niku kelihatannya cerah sekali. Monggo silakan masuk mriki mawon. Nggih, malahane saged kumpul ketok kabeh niki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya lanjut nggih, ceritanya surga dan neraka ini ya. Terus akhirnya apa? Yang di neraka membuat jembatan hari pertama sudah jadi 70%. Kemudian hari kedua jadi 80%. Terus hari ketiga tuntas tepat waktu, efektif dan efisien. Loh niku. Nah, ini penghuni neraka. Loh gimana Mas Bro? Dilihat jembatan yang dari surga kok nggak goyang-goyang. Nah, Mas Bro gimana jembatanmu belum dimulai? Bagaimana kita mau memulai? Kontraktor, pemborong, panitia ada di situ semua. Kalau di surga anak-anak TPQ darani saada. Wah, amin Allahumma. Amin. Nah, itu dialognya antara penghuni surga dan neraka. Itu ya. Seperti itu. Kita lanjut, yaitu tim suksesnya tadi siapa? Nafisah. Nah, Nafisah datang kepada Muhammad. Muhammad, ini gimana? Kalau seandainya ada wanita suka sama kamu, apakah kamu suka? Apakah kamu mau? Oh, alhamdulillah. Tapi ini orangnya lebih tua daripada kamu. Tidak masalah. Ini sudah janda 2 kali, tidak masalah. Yang jadi masalah, apakah benar dia itu suka dengan saya? Tenang Mas Bro, saya punya urusan. Nafisah seperti itu. Akhirnya Nafisah datang sama Khadijah. Bunda Khadijah, bagaimana kalau ada laki-laki senang sama kamu? Oh alhamdulillah, rezeki tak terduga. Tapi ini lebih muda daripada kamu, tidak jadi masalah. Tapi ini pegawaimu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, apakah benar dia itu suka dengan saya? Oke, Bu Khadijah, itu urusan saya. Nah, ini namanya tim sukses, Pak. Tidak memanfaatkan situasi. Beda dengan tim sukses sekarang, disuruh pasang baliho 10, yang dipasang 5, gitu. Nah, ini akhirnya singkat cerita, Khadijah sama Muhammad itu nikah. Dapat anak pertama. Siapa anak pertama Nabi? Siapa? Nah, ini siapa? Ayo, anak-anak TPQ harus tahu ini ya. Siapa anaknya Nabi Muhammad yang pertama? Nah, Qasim ya, itu anak pertama Nabi Muhammad, namanya Qasim ya, gitu. Oke ya. Singkat cerita lagi, Nabi Muhammad umur 37 tahun. Nah ini. Umur 37 tahun, Nabi Muhammad pada waktu itu di kota Mekah ada perselisihan. Disebabkan Ka'bah dibongkar, para tokoh-tokoh pembesar di kota Mekah itu ada 4 suku saling berebut ingin meletakkan batu Hajar Aswad pada tempatnya lagi. Sampai 6 hari tidak ada perselesaian. Sampai 7 hari diputuskan, dimusyawarahkan, siapa besok yang lewat di pintu ini, yang sekarang itu sudah menjadi Masjidil Haram, itulah orang yang akan menunjuk, kita suruh menunjuk di antara kita yang akan meletakkan Hajar Aswad. Nah, ternyata yang lewat itu adalah Muhammad, masih belum menjadi nabi. Nah ini Muhammad ini yang lewat, ini orang pertama kali yang lewat di sini. Terus akhirnya apa? Abu Lahab, ini Muhammad, kita sudah 6 hari bahkan 7 hari ingin meletakkan Hajar Aswad, kita berebut, kita berselisih. Kamu yang lewat pertama, orang yang lewat pertama di sini, silakan tunjuk di antara kita siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Jawaban Muhammad, lalu Muhammad itu tadi menggelar serban. Tahu serban? Nah, pojoknya serban ada berapa? Ada 4. Suku yang berebut tadi ada 4. Nah,
Kemudian Muhammad memanggil ketua sukunya, disuruh megang pojok-pojoknya 4, lalu Muhammad mengambil batu hajar aswadnya itu diletakkan di serban, ayo kita angkat bareng-bareng. Akhirnya diangkat bareng-bareng, ayo kita letakkan bareng-bareng. Akhirnya apa? Menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Tapi bukan pegadian ya Pak. Kalau pegadian itu malah nambahi masalah sebenarnya. Soalnya apa? Nambah utang gitu. Nah itu seperti itu. Ini apa artinya? Nabi Muhammad masih sebelum menjadi nabi itu sudah bisa memecahkan masalahnya warga. Yang tadinya warga bertengkar menjadi tidak bertengkar, menjadi rukun dan guyub dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad itu cerdas. Adik-adik sekalian di sini, kalau kepingin cerdas, syaratnya harus utlubul ilma, mencari ilmu pengetahuan. Karena apa? Di dalam Al-Quran ayat pertama yang turun itu apa? Iqra. Padahal sholat itu perintahnya wajib. Leres mboten Pak? Zakat perintahnya wajib. Tapi ayat pertama kali yang turun itu bukan ayat sholat, tapi ayat Iqra, bacalah. Itu artinya bahwasanya kita itu disuruh belajar walaupun kita masih sudah tua. Loh niku mau. Wah aku wis tua Mas. Apa yo iso nak kon belajar. Misalkan ibu-ibu nggak bisa baca Al-Qur'an, di sini ada TPQ, ya daerah ini Saadah, ada ustadz, ada kiai. Kita undang kiai kalau misalkan kita itu malu di sini. Ya. Kita suruh datang, orang apa-apa ora digaji. Sing penting waktu lebaran dipunjung sing wakeh. Gitu Pak? Nah, niku setuju ya Pak? Nah, alhamdulillah ngoten. Ya. Niku. Enggak usah malu-malu kita tua. Karena apa? Itu wajib. Ya. Bahwasanya itulah syarat kalau kita kepingin cerdas, kita kepingin pinter, yaitu kita harus utlubul ilma. Kita harus mencari ilmu pengetahuan. Kalau saya Bapak Ibu melihat kondisi orang tua saya dulu, itu saya nggak mungkin sekolah sampai tinggi-tinggi Pak. Misalkan wau MC-nya nyebut gelare kula sing kuatah wau, mungkin nggak bisa bernafas ya sampai Dr. Muhammad Nur Muiz Zakaria SAG, sarjana agama, MPDI, magister pendidikan agama, isono tambahane meneh. Walah nggih. Niku bapak saya nggak punya apa-apa, tapi bapak saya prinsipnya, nak, kamu harus sekolah walaupun bapak ini miskin tapi Allah itu kaya, seperti itu. Nggih. Kita harus sekolah Pak Bu. Kita belajar, apalagi di sini ada Al-Qur'an. Di sini gudangnya Al-Qur'an. TPQ daerah ini Saadah ikutnya kiroati. Makanya wow nggih, kalau sebut Muhammad Ustadz Muhammad Mansur. Nah, itu pakai shot. Kalau saya nyebutnya salah dikomplain mangke. Soalnya teng mriki TPQ Mbah Dahlan. Angel Pak golek sahadah teng ngene Mbah Dahlan nggih. Nah niku angel, kula riyen niku kalih putrane gagal terus kok Pak. Akhirnya kula mutung, alah wah kula seperti itu. Nggih. Padahal kula nggih pun gadah sahadah saking Kudus niku. Ibu bapak ingkang kula hormati, jadi yang pertama kita harus belajar. Apalagi di sini ada TPQ, kita belajar Al-Qur'an. Karena apa? Al-Quran ini punjernya atau sumbernya ilmu. Loh, seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an." Terangilah keluargamu dengan membaca Al-Qur'an. Bahkan sampai Rasul bersabda malih, barang siapa yang tenggorokannya ini tidak pernah keluar sedikit pun huruf Al-Qur'an, maka ibarat itu rumah kosong
yang tidak pernah dihuni. Nak rumah sing kosong mboten pernah dihuni, kira-kira sing huni niku sinten Pak Bu? Demit, gitu. Sami dengan kita. Kalau kita ini dipoles, digenconi, dipupuri sampai melok-melok seperti itu, nggih. Tapi tidak pernah tenggorokannya sedikit pun keluar huruf Al-Quran, itu dirinya itu kosong. Dan nak kosong, demit nggih, seneng banget, kerasan banget di dalam tubuh kita seperti itu. Makanya ibu-ibu, ayo Bu, bapak-bapak, nggih, teng mriki mumpung cedak TPQ ngeten iki luar biasa Pak. Sebenarnya tempat pendidikan Al-Qur'an niku nggih, riyen kiyaine kula, barang siapa di kampungnya itu ada orang yang hafid atau orang yang belajar Al-Qur'an, insya Allah sak kampung niku wau berkah sedanten Pak. Amin Allahumma amin. Cuman kita niku wau wong kampunge gelem medak napa mboten kalih kiai ini niku wau. Gitu nggih? Seperti itu. Mula niku dimanfaatkan. Dalam arti apa? Kita manfaatkan mumpung masih di dunia ada kiai, ada yang hafid, ada anak-anak, ada ustadz. Nah, niki perlu. Niku wau. Karena apa? Nilai ibadah yang paling baik menurut Rasulullah, hadis Rasulullah itu adalah hambaku yang membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an niku diwacakake tenggone wong meninggal niku nggih pantes. Nggih. Tiang ngantenan, nikahan dibacakan Al-Qur'an nggih sae. Al-Qur'an dibaca di gubuk kreyot di pinggir kali nggih pantes lho niku wau. Dados pantes sedanten. Listrik bisa menerangi gelapnya malam, tapi tidak bisa menerangi gelapnya hati. Tapi Al-Qur'an, coba kita dengar syair yang sudah dibikin oleh sesepuh kita, ya, orang-orang dulu kita. Tombo ati iku limo perkarane, kaping pisan maca Quran sak maknane. Dados pertama niku maca Quran. Luar biasa kan Pak? Sampai dijadikan syair yang pertama kali tombo ati niku adalah Al-Qur'an. Loh niku kaping pindho salat wengi lakonano, biasane ngelilir pipis balik meneh mancal kemul meneh. Nggih napa mboten Bu? Leres to Pak? Teng mriki nggih wonten. Nggih ngoten niku. Tiyange nggih hadir. Alhamdulillah. Allahumma hadir, Allahumma amin. Allahumma na'udzubillah min zalik. Kaping 3 wong kang soleh kumpulano. Ting mriki ana kiai, gitu, wonten ustad, wonten ahli-ahli Al-Qur'an, nggih. Monggo kita kumpuli. Kangge napa? Tombone ati. Ngeten iki diniati ngaji ingkang sae, insyaallah berkahi dumateng hidupe awake iki Mbak. Allahumma. Kaping 4 weteng ira kudu luwe. Artosipun pripun? Kita maeme ken sedikit, nggih. Niku mboten sah kenyang-kenyang. Karena apa? Di dalam ilmu kesehatan bahwasanya perut kita itu dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk udara, yang kedua untuk makman, yang ketiga untuk air. Kalau kita itu banyak makan, nanti bagiane air, bagiane udara niku wau mboten muat, gitu. Tapi kita niku bedanya tipis Pak kali Kanjeng Nabi. Nak Kanjeng Nabi niku sedikit makan. Tapi kalau kita sedikit-sedikit makan. Cuman sedikit
Beda tipis kita dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wong napa? Sedikit makan. Tapi kita sedikit makan, cuman bedane tipis. Lho niku, gitu. Nah niku. Kaping pinten wau 5 nggih. Gangsal zikir wengi ingkang suwe. Artosipun napa? Gusti Allah niku ketika malam nggih punika turun di langit bumi. Lho niku. Artinya kalau siang ini adalah pasare menungso. Tapi nak malam niku pasare Gusti Allah. Artosipun ketika kita bangun nggih, kita zikir minta sama Allah, insya Allah dikabulkan. Ud'uni fastajib lakum. Ndonga njaluka marang aku insya Allah tak sembadani, tak kabulake. Soale malam iki pasarku. Nggih. Kalau siang pasare manusia, menungso. Makane sampai riyen kula dipeseni kiyaine kula, Kang, besok nak wis bali ning kampung, nak wis keluarga, tulung siji pesenku raketang sak rakaat. Niki saking pentingnya Pak. Raketang sak rakaat lakonano salat malam. Walaupun berat kaya apa, sak rakaat engko turu meneh mbok lanjutake meneh. Lho niku wow, saking pentingnya itu sampai sak rakaat lah. Kira-kira wonten mboten Pak salat sak rakaat niku? Nggih mboten wonten. Karena apa? Ini sanepa. Jadi saking pentingnya niku lho. Ya salat malam zikir wengi niku wau. Tombone ati. Lho niku. Karena apa Pak Ibu? Besok ketika kita meninggal itu hati kita itu yang menjadi ini sama Allah, tanggung jawab kita. Ini punjer utama itu adalah hati. Makanya kita harus berhati-hati. Ya, kita ngomong rasa, ngomong atine awake kiamba. Lho niku nggih, piye carane nuntun ati niki selalu hadir zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah salamullah ala toha rasulillah sallallahu Muhammad. Ibu bapak ingkang kula hormati, jadi yang pertama apa? Wa ayyu'allimahul kitaba idza aqalla, yaitu kon ngulang, kon ngajar anak-anake dengan ilmu Al-Qur'an. Bahkan sampai Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajah, disuruh milih antara harta sama ilmu. Ali dengan tegas memilih apa? Memilih ilmu. Bu, Ibu, mboten wonten suarane, mungkin pun bubar nggih. Nggih. Kinten-kinten nak panjenengan niku disuruh milih antara buku kali handphone niku milih mana, Bu? Milih buku. Wah, pencitraan niki. Milih handphone nggih. Tapi Ali ketika disuruh milih antara harta sama ilmu, Ali dengan tegas memilih ilmu. Sebabnya napa? Ilmu, kalau kita milih harta, setengah mati kita menjaga harta. Contohnya bapak-bapak punya uang 10 juta. Nah niki. Entek njogo tenanan, masukkan peti, digembok, gitu. Setelah digembok masukkan lemari, lemarinya digembok. Pun pinten Pak gemboke? Kalih. Keluar kamar, gembok kamare. 3 gembok. Keluar rumah, gembok rumahe. 4. Keluar pagar, pagarnya gembok. 5 gembok. Ketika sampai kantor kuncinya hilang. Bingung, gitu. Loh niku wow. Kita setengah mati menjaga harta. Tapi kalau kita memilih ilmu, dengan ilmu kita akan dijaga oleh ilmu. Contohnya siapa? Para presiden, nggih.
gubernur, wali kota, itu orang pinter-pinter semua. Nggak mungkin. Bahkan sampai ini adik-adik ini cita-citanya ada yang jadi presiden ya dek? Ada yang jadi kiai, ada. Loh niku wow. Ada yang jadi wali kota, ada. Bapak wali kota itu nak mboten pinter, mboten dados wali kota pak. Wali kota niku nak pergi-pergi niku dikawal kali Satpol PP, polisi setengah. Gitu. Satpol PP kan polisi setengah. Nah niku. Karena apa? Karena pinternya, karena kecerdasannya, karena ilmunya. Loh itu dijaga seperti itu. Kemudian yang kedua, Ali memilih ilmu karena dengan ilmu harta akan didapat, tapi dengan harta belum tentu mendapat ilmu. Contohnya ada seorang di kampung, ada orang kaya raya, tambaknya banyak, terus sawai banyak sekali niku wae nggih, tapi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Akhirnya anaknya niku wau inisiatif kepingin belajari bapaknya. Wah iki bapakku sugih, bapakku kaya, tapi kok nggak bisa belajar, nggak bisa menulis, nggak bisa membaca. Dibelikan buku yang besar yang ada gambar-gambarnya, diajari anaknya membaca. Lah yang namanya orang tua dibelikan buku ada gambarnya, yang dilihat gambarnya. Ayo pak kita baca PEP, mateni P, PEP, SOSO, PEPSO, DENT, odol. Nah. Karena apa? Nggak punya ilmu. Terus akhirnya apa? Dibawa sama anaknya ke kota, masuk ke mall. Mall tahu ya dik, mall ya, mall. Nah, Simpang 5 Matahari. Nah itu. Setelah itu masuk mall, melihat tangga lift yang naik turun itu, dilihat, diperhatikan, terbuka pintunya, ada tulisannya open. Dia membayangkan, open, pembikin kue, panas ini. Dia membayangkan. Kemudian ada orang Cina masuk. Nah, jangan masuk, itu panas, nanti kamu hangus nanti. Nah itu. Akhirnya orang Cina ini tetap masuk. Selang beberapa saat muncul lagi, terbuka lagi, keluar orang Afrika. Lah, bener kan? Hangus tenan. Nah, ini kalau orang tidak punya ilmu. Nah, jadi itu Bapak ya. Jadi kalau waktu saya dulu ya, kecil saya itu ada pesawat minta uangnya. Wah, saya itu merasa apakah saya itu punya uang? Terus bagaimana padahal naik pesawat itu mahal. Tapi sekarang Ibu Bapak, ya adik-adik semuanya ya, saya itu pergi setiap hari Semarang Mekah, setiap bulan Semarang Mekah, sampai capek saya naik pesawat. Apakah saya ganteng? Apakah saya cakep? Pret. Karena apa? Ilmu. Saya punya ilmu. Ilmunya apa? Yaitu mimpin jamaah umroh. Loh, niku. Saya tidak pernah sangu Bapak Ibu. Tidak pernah bikin tiket, beli tiket. Semua gratis. Lagi datang tidak bawa uang, pulang bawa uang. Loh, ini karena apa? Ilmu. Nah, seperti itu. Makanya adik-adik harus sekolah, harus belajar. Biasanya itu kalau di tempat saya Bapak Ibu, umur sudah SMP, TPQ niku pun wegah. Saestu. Tapi niki alhamdulillah kalau diceritani wau Mbak Karim. Tadi itu yang tugas semuanya anak-anak TPQ, bahkan sudah kuliah. Luar biasa itu. Saya bangga sekali niku, nggih. Kuliah masih belajar. Biasanya anak-anak kuliah kan gengsi, nggih mboten? Lho niku, tapi niki alhamdulillah luar biasa. Nggih, ada para kiai, ada para ustadz, ini luar biasa. Makanya bapak-bapak orang kampung mriki kok mboten nderek ngaji. Ah wis, Pak, saestu. Nggih, niku wau. Makanya ayo Bapak Ibu, kita jangan malu, nggih. Jangan malu. Kita ada kiai, ayo kita dekat dengan kiai kita, dekat dengan ustadz kita yang ada di sini. Itu luar biasa, nggih. Terus yang ketiga apa? Kelebihan daripada ilmu. Yang ketiga yaitu ilmu ketika itu
kita berikan akan bertambah. Tapi kalau harta kita berikan yaitu berkurang. Makanya Bapak Ibu, kita semangati anak-anak kita, jangan sampai kita itu oh nanti kita miskin, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Tidak, karena apa? Allah Maha Kaya. Loh, seperti itu. Semua jodoh, mati, nasib kita semuanya adalah ditanggung sama Allah. Pacaran, mohon maaf, 10 tahun kalau tidak jodoh ya tidak ketemu. Tapi kalau pacaran baru 1 malam ketangkep hansip langsung dinikahkan, jodoh. Nah, gitu. Loh, seperti itu karena apa? Sudah di tangan Allah semuanya. Makanya kita ketika tahu ya ibu bapak ya yang namanya cicak, rezekinya cicak itu apa? Nyamuk. Secara akal ketemu mboten? Yang satu merayap, yang satu terbang, ya kan? Nah, ada lagu cicak-cicak di dinding itu sebenarnya lagu akidah Bapak Ibu. Lagu akidah, lagu keimanan. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, nyamuknya yang datang. Gitu? Datang seekor nyamuk. Tidak ada lagu cicak lompat ke nyamuk. Wonten mboten? Tidak ada. Lah ini rezeki semuanya itu sudah diatur sama Allah, di tangan Allah. Makanya kita nggak usah khawatir kalau anak-anak kita ini kita suruh sekolah, kita mencari ilmu. Sallallahu Muhammad. Jadi wa ayu allimahul kitaba idza aqalla. Kita belajari anak-anak kita dengan Al-Quran. Karena apa? Al-Quran inilah sumbernya ilmu. Saya itu Bapak Ibu kuliah mulai dari S1 sampai S3 yang saya bawa itu apa? Al-Quran. Saya beasiswa semuanya Bapak Ibu. Itu saya apa? Bawa Al-Quran. Loh niku. Bahkan sampai saya itu mau dikuliahkan di Brunei untuk S3-nya. Niku dengan apa? Al-Quran. Padahal kuliah di Brunei itu sangat luar biasa. Ini mohon maaf saya cerita untuk memberi semangat sama adik-adik kita ini Bapak Ibu niku wow. Saya mau dikuliahkan di Brunei, itu kuliah di Brunei gratis, setiap bulan digaji 7 juta, Masih setiap bulan itu ada uang makannya, dikasih itu mobil pribadi, nah itu. Terus tiket pesawat pulang pergi kalau pulang itu masih dibayari. Loh, itu luar biasa di Brunei. Tapi sayangnya ijazah saya itu S2-nya terlalu cepat Pak, kulo kuliah. Jatahnya kuliah niku wau 2 tahun, tapi kulo 8 bulan niku sudah bisa menyelesaikan kuliah. Akhirnya apa? Ijazah belum keluar. Loh niku wow. Akhirnya suruh lanjut di Indonesia. Walaupun toh di Indonesia tapi masih beasiswa. Makanya adik-adik kalau sampean kepingin kuliah gratis, bawa Al-Quran. Insya Allah gratis. Banyak kampus-kampus kita di Semarang ini, Unisula, IAIN, banyak Wahid Hasim, seperti itu. Itu semuanya beasiswa Al-Quran, hafal Al-Quran. Di sini ada Mbah Yai Al-Hafid, Mbah Yai Asmuni. Ini luar biasa, monggo silakan setor kali Mbah Yai. Loh, niku wow. Insya Allah nak panjenengan adik-adik ya, sampean semuanya ada yang hafal Quran kepingin kuliah tat. Kebetulan saya ngajar di IAIN Salatiga. Monggo saya antarkan ke sana. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, niku. Saya kuliah gratis dengan syarat saya membawa Al-Qur'an. Ibu bapak ingkang kula hormati. Jadi dulu niku nggih, zaman-zaman dulu Al-Qur'an itu listrik belum masuk desa, listrik belum masuk kota, semuanya ngaji semuanya. Nggih. Rumah sebelah mriki ngaji Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Saking ngapale gitu.
Rumah sebelah malih macane Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Rumah sebelah malih maca Tabarok. Rumah sebelah malih wonten bocah cilik buka-buka juz amma ketemu surat Al-Lahab. Tabat yada abi lahabi wa tabu ma aghna anuhu maluhu wa ma kasabu. Rumah sebelah malih ana bocah cilik krungu nyauri godhong jati kasabu. Akhirnya malah sahur-sahuran nggih. Niku zaman riyen niku seakan-akan Al-Qur'an niku membumi nggih. Seakan-akan Al-Qur'an itu luar biasa. Di kampung-kampung kita, di kota-kota itu listrik belum masuk desa. Sekarang listrik masuk desa malah nopo? Al-Qur'ane melempem, Al-Qur'ane hilang nggih. Dados nak awake kiyambak niku wau mboten sempat maca Al-Qur'an teng masjid, paling tidak kita baca Al-Qur'an di rumah. Baca Al-Qur'an di rumah masih tidak sempat, kita baca Al-Qur'an di kantor. Baca Al-Qur'an di kantor kita tidak sempat, kita sekarang punya HP Android gitu. Itu bisa diisi murotal Al-Qur'an, tinggal milih, tinggal download dan lain sebagainya. Sampai kita tidak sempat mendengarkan bacaan Al-Qur'an, paling tidak kita nyuruh anake ken belajar Al-Qur'an nggih. Ting TPQ Dareni Sa'adah. Kenapa dinamakan Dareni Sa'adah? Nak panjenengan nyekolahaken teng TPQ Dareni Sa'adah. Daroen itu artinya dua rumah. Ngoten nggih, rumah di dunia dan rumah di akhirat. Sa'adah artinya bejo. Dados wong sing TPQ ning nggone Dareni Sa'adah insyaallah dados tiyang sing bejo tur mulya donya maupun teng akhir. Allahumma amin. Niku Ibu Bapak ingkang kula hormati, jadi mari kita nggih. Tapi anehnya sakniki Ibu Bapak nggih, niku ibu-ibu mawon kadang ngakon anake teng masjid, ngakon larene niku TPQ malah nonton TV kiyambak. Lho niku. Nggih napa mboten? Teng mriki nggih wonten tiange hadir. Kudunge sing warnane napa? Nah, pink nggih. Lah niku pink. Nggih niku. Sing pink lah ketara nak pink niku ngapekke kudunge. Niku. Ibu-ibu cok kadang nggih ngoten kala wingi mauludan niku lho nggih. Niku. Lagu-lagu sing norak-norak niku dimasukake maulud. Mimpin berjanji asrokolan lagune Cucak Rawa. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, sholawatullah alaik. Jamaah jawabi manu'e Cucak Rawa dawa buntute la lali kok tat jarene ngoten niku nggih. Nah niku nggih ngoten niku. Beda kalau ibu-ibu zaman dulu lagunya itu nggih, lagunya itu nasidariyahan, solawatan sing apik-apik niku. Tapi lagune ibu-ibu sakniki napa? Semongko apa niku? Nggih, Via Valen misalkan nggih. Yo ayo. Nah, niku lagu-lagunya ibu-ibu sakniki. Nggih napa mboten? Nggih tiyange nggih wonten. Nggih berangkat teng mriki. Allahumma kok Allahumma amin. Allahumma na'udzubillah min dzaliku. Eling nggih Bu sadar. Nggih teng mriki wonten TPQ Bu, ayo monggo sareng-sareng nyengkuyung nggih TPQ sing wonten teng mriki Dareni Sa'adah. Niki alhamdulillah tapi Pak, saya lihat itu santrinya luar biasa nggih. Niku sakniki saestu kula niku teng Gunung Pati nggih nderek batku. Nggih niku nggih ngoten niku gedhe sithik niku ya Allah Gusti. Niki padahal termasuk teng kota lho Pak. Tapi masih seperti ini di lingkungan kota seperti ini luar biasa itu. Seneng banget kula nggih. Guyub rukun nggih. Amin Allahumma. Amin. Ibu Bapak ingkang kula hormati, dados sakniki niku nggih
kathah masjid-masjid sing kosong sebabnya nopo? Tidak ada pemudane, tidak ada generasinya. Nggih, imame nggih Mbah Yai. Terus mangke makmumah napa niku sing adzan nggih Mbah Yai, sing pujian solawatan nggih Mbah, nutuk beduke nggih Mbah, kabeh Mbah Yai kabeh. Sebabnya apa mboten wonten sing nerusaken. Nah niki mboten wonten penerusnya. Insya Allah kita tanamkan generasi-generasi muda seperti ini untuk apa? Penerus kita, perjuangan kita. Jadi kita harus punya generasi penerus Bapak Ibu. Paling tidak di sini itu ada yang menghafal Al-Quran. Wonten pinten nggih teng mriki? Kathah nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Pokoknya kita semangat ya anak-anak muda kita untuk menghidupkan dan membumikan Al-Quran. Saya ikut senang, saya ikut berdoa semoga anak-anak yang di sini semuanya menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Nur Muiz Zakaria, SAG, MPDI, Al-Hafidh.